Halo semua, selamat datang di podcast Ruang Georegional yang podcast membahas isu-isu global dari sudut pandang geografi, ekonomi, dan hubungan internasional. Saya, Sabda, selaku host menemani kalian pada episode kali ini dengan tema yang sangat bagus dan relevan untuk saat ini, yang berjudul Ancaman Keamanan di Selat Hormuz dan Laut Merah, implikasinya terhadap rantai pasok energi global dan ekonomi di Indonesia. Belakangan ini, ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah kembali menjadi pusat perhatian dunia karena berpotensi mengganggu jalur distribusi energi global. Konflik yang terjadi di Selat Hormuz dan Laut Merah dinilai dapat memicu kenaikan harga minyak dunia, gangguan rantai pasok internasional, hingga memberikan dampak kondisi ekonomi berbagai negara, termasuk Indonesia. Nah, untuk membahas isu ini secara lebih mendalam, hari ini saya sudah ditemani 4 narasumber dengan perspektif yang berbeda-beda. Yang pertama itu ada Franz yang akan membahas dari sudut pandang geografi politik dan geopolitik kawasan Timur Tengah. Ada Anisha yang akan mengulas dampak konflik tersebut terhadap ekonomi global dan perdagangan internasional. Selanjutnya itu ada Sandra yang akan membahas mengenai jalur energi dunia serta kondisi keamanan maritim di Selat Hormuz dan Laut Merah. Dan yang terakhir itu ada Zauza yang akan menjelaskan implikasi konflik terhadap ketahanan energi dan kondisi ekonomi di Indonesia. Halo semua, apa kabar hari ini? Kabar baik. Oke, baik nih, sedang bergabung di podcast ini. Baik, saya ingin memulai dari pertanyaan dasar terlebih dahulu. Banyak sering mendengar nama Selat Hormuz dan di berita internasional, tetapi mungkin belum memahami mengapa wilayah ini di berbagai dunia itu sangat penting. Mungkin Franz bisa menjelaskan dari sudut pandang geografi politik dulu. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kak Sabda telah mengundang kami dalam acara podcast Ruang Regional ini. Ya, saya sungguh berterima kasih dan bangga atas adanya podcast ini yang membuka wawasan bagi kita terkhusus mengenai geografi ya, geografi politik dan ekonomi ya kan Kak Sabda. Oke, jadi di sini saya akan membahas mengenai Selat Hormuz ya. Memang belakangan ini kita sudah sering lah ya mendengar berita tentang Selat Hormuz, apalagi sejak sebulan belakangan ini ya. Yang dimana yang kita tahu itu kan Selat Hormuz ini kan peperangan antara 3 negara ya Kak, antara negara Amerika, Israel dengan Iran. Oke, jadi memang berita ini sangat menjadi perhatian dunia. Sebab apa? Karena pertama dari berita ini kita tahu bahwa yang pertama itu banyak memakan korban jiwa Kak. Kita lihat di berita banyak anak-anak yang sekolah yang terkena dampak dari bom ya, rumah-rumah juga hancur ya kan. Nah, yang kedua itu melibatkan negara terbesar di dunia, salah satunya Amerika. Yang kita tahu Amerika ini kan negara superpower ya kan. Nah, jadi ancaman ini tentunya menjadi sebuah isu yang berdampak bagi dunia, yang dimana tadi seperti yang kakak tanya tadi pertanyaan mendasar ya kan tentang Selat Hormuz. Jadi ancaman ini tentunya sebuah isu yang berdampak karena Selat Hormuz ini merupakan jalur penting atau jalur strategis dunia. Karena Selat Hormuz ini merupakan jalur untuk pasokan energi dunia, yaitu minyak namanya, minyak bumi. Kenapa selat ini begitu strategis? Karena kalau kita lihat dari sisi geografisnya, selat ini merupakan jalur sempit. Walaupun dia sempit Kak, dia itu menghubungkan antara Teluk Persia dengan Samudra Hindia. Nanti kita tampilkan di petanya nanti ya. Jadi di selat itu memang dia bentuknya kecil seperti mengerucut gitu ya kan. Tapi dampaknya sangat besar bagi dunia. Walaupun terlihat kecil. Seperti yang saya cari kemarin dalam berita, di berita artikel Selat Hormuz yang berjudul Sejarah, Geografi dan Tantangan Ekonomi Global, dijelaskan bahwa memang dahulu Selat Hormuz ini menjadi perebutan kekuasaan global Kak. Jadi dari dulu memang Selat Hormuz ini udah direbutkan oleh banyak negara, bukan hanya sekarang aja seperti berita-berita yang kita dengar ya kan Kak Nisa. Iya. Karena memang posisinya sangat penting, bahkan di era Persia seperti Portugis hingga Inggris itu wilayah ini selalu diperebutkan untuk menjadi jalur perdagangan karena posisinya strategis.
Contohnya saja ya kayak kita lah ya, di Indonesia ada Selat Melaka yang dimiliki oleh 3 negara, kira-kira seperti itu ya Kak. Nah, kembali lagi ke yang tadi. Kemudian pada era modern sekarang ini Kak, seperti yang berita yang kita tahu sekarang ini, kawasan ini kembali menjadi area rivalitas geopolitik antara Iran, Amerika dan negara-negara lainnya. Nah, jadi konflik ini sebenarnya bukan hanya soal keamanan wilayah, bukan hanya soal wilayahnya saja, tetapi juga berkaitan dengan pengaruh dan kontrol terhadap energi global, Kak. Jadi ada pengaruh dan energi yang ingin diperebutkan oleh banyak negara, hingga mulai dari zaman dulu hingga zaman sekarang. Kira-kira menurut saya begitu, Kak. Wah, menarik sekali ya. Berarti posisi geografis itu memang sangat menentukan ya berarti. Jadi bukan hanya karena ada konflik politik, tetapi juga karena wilayah itu memang menjadi jalur strategis perdagangan dunia. Bisa dibilang siapa yang memiliki pengaruh di kawasan tersebut akan punya dampak besar terhadap stabilitas energi global juga ya Pak Frans. Betul Kak, jadi bahkan ya Kak, saya juga membaca berita ya sebelum datang ke podcast ini. Saya lihat di berita artikel Britannica itu ya, Britania, dijelaskan bahwasannya di berita tersebut sekitar 80 hingga 130 kapal tanker minyak melintasi Selat Hormuz. Bisa kita bayangkan kapal sebanyak itu membawa pasokan energi dunia. Ketika selat itu ditutup, apa yang terjadi? Sudah pasti ada dampak yang sangat merugikan. Nah, dengan total lebih dari 30.000 kapal setiap tahunnya, tentu Selat Hormuz ini menjadi incaran bagi dunia. Karena volume perdagangan energi sangat besar, maka Selat Hormuz ini disebut dengan checkpoint. Jadi Kak, dalam geografi itu ada namanya checkpoint. Jadi checkpoint itu maksudnya titik sempit yang sangat menentukan stabilitas energi dunia. Jadi setiap daerah-daerah yang dapat dikatakan checkpoint itu adalah daerah yang sangat vital Kak. Vital dalam arti dia sangat penting bisa dibilang dalam arti untuk perdagangan dunia. Kira-kira begitu Kak. Oke. Wah, berarti aktivitas di wilayah itu memang sangat padat ya. Saking pentingnya hanya karena gangguan di satu jalur saja bisa berdampak langsung mempengaruhi banyak negara. Jadi ya wajar kalau dunia internasional itu sangat memperhatikan kondisi keamanan di Selat Hormuz. Nah, sekarang saya mau bertanya nih ke Kak Nisa, kalau kita lihat dari sisi ekonomi globalnya, seberapa besar dampak konflik di Selat Hormuz itu terhadap ekonomi di dunia? Baik, terima kasih kepada Kak Sabda yang telah mengundang saya dalam kesempatan kali ini. Seperti yang kita ketahui bahwasannya dampaknya itu sangat besar. Saya pernah membaca salah satu artikel dari CNBC Indonesia yang berjudul itu Selat Hormuz dan Resiko Indonesia Global serta implikasinya bagi negara Republik Indonesia. Di dalam artikel itu saya baca bahwa penjelasannya itu ketegangan geopolitik di kawasan Selat Hormuz itu dapat memicu gangguan besar terhadap pasokan minyak dan gas dunia. Jadi ketika pasokan energi ini terganggu hingga minyak dunia itu otomatis menjadi meningkat. Kenapa? Karena energi ini merupakan kebutuhan utama hampir seluruh sektor ekonomi yang ada di dunia. Maka efeknya itu akan menjalar dia ke berbagai bidang seperti yang kita ketahui itu misalnya jadi biaya transportasi meningkat, biaya produksi industri itu jadi naik, barang-barang itu bisa menjadi lebih mahal seperti yang hingga saat ini gitu. Berarti dampaknya itu bukan hanya sekedar pada sektor energi saja ya, karena kalau hanya harga energi naik, otomatis biaya di sektor juga ikut meningkat. Jadi sebenarnya itu masyarakat biasa pun bisa ikut merasakan dampak lewat dari kenaikan harga barang atau biaya transportasi sehari-hari. Betulkah? Ya, betul sekali Kak Sabda.
Bahkan dalam berita tersebut itu dijelaskan bahwa ancaman penutupan Selat Hormuz itu sudah cukup menciptakan ketidakpastian pasar dan volatilitas ekonomi global. Jadi investor-investor itu menjadi lebih berhati-hati. Nilai tukar mata uang jadi berfluktuasi, pertumbuhan ekonomi dunia menjadi menghambat. Dan selain itu saya juga membaca satu artikel di BNPB juga menekankan bahwa konflik di Selat Hormuz ini berpotensi berubah menjadi krisis global dunia, terutama di kawasan Asia ini, karena dia masih bergantung pada impor energi dari Timur Tengah. Jadi konflik di suatu wilayah kecil ternyata bisa juga ya kan Kak Sabda, bisa mempengaruhi stabilitas ekonomi internasional. Berarti pasar global itu memang sangat sensitif terhadap situasi geopolitik ya. Bahkan baru berupa ancaman saja bursa dapat mempengaruhi kondisi-kondisi ekonomi di dunia ini. Ini menunjukkan bahwasanya hubungan antara politik internasional dan ekonomi global itu memang sangat erat. Selain Selat Hormuz, Laut Merah juga menjadi kawasan yang sangat diperhatikan untuk saat ini. Menurut Kak Sandra nih, mengapa Laut Merah dan Selat Hormuz itu begitu penting dalam rantai pasok energi global untuk saat ini? Baik, terima kasih kepada Kak Sabda telah mengundang saya di podcast ini. Jadi, Laut Merah dan Selat Hormuz ini begitu sangat penting dalam pasokan energi. Menurut saya itu karena kedua wilayah ini juga merupakan jalur utama dari perdagangan energi dan perdagangan internasional yang ada di dunia. Saya juga pernah membaca di antara news yang berjudul Selat Hormuz jalur minyak dunia yang krusial. Di berita itu disebutkan bahwa hampir jutaan barel minyak dari negara-negara produsen utama seperti dari negara Arab Saudi, Iran, Irak, dan Kuwait serta Uni Emirat Arab dikirim melalui dari Selat Hormuz menuju pasar global, terutama itu di negara kita. Artinya itu kedua jalur ini benar-benar menjadi urat nadi atau kedua jalur ini sangat penting bagi perdagangan itu. Selain itu juga Laut Merah juga sangat penting karena terhubung dengan terusan Suez yang menjadi jalur perdagangan utama antara Asia dan Eropa. Berarti jadi sebenarnya itu bukan hanya minyak saja yang melewati kawasan itu ya Kak, tetapi juga perdagangan internasional secara umum. Pantas saja kalau gangguan di Laut Merah atau Selat Hormuz itu bisa langsung mempengaruhi distribusi barang di dunia ya Kak. Iya, betul sekali Kak Sabda. Selain itu, saya juga pernah membaca berita di Kompas itu yang berjudul Konflik Timur Tengah telah lumpuhkan Selat Hormuz dan jalur alternatif belum siap. Di berita itu dijelaskan bahwa konflik di Timur Tengah itu telah mengganggu lalu lintas kapal tanker minyak yang sehingga distribusi di energi global itu menjadi tidak lancar. Masalahnya jalur alternatif yang ada saat ini tuh belum siap untuk digunakan dan untuk menggantikan peran Selat Hormuz secara penuh. Jadi ketika jalur utama itu terganggu, dunia itu belum memiliki solusi yang cepat untuk menjaga stabilan distribusi energi. Kondisi ini juga menunjukkan kalau sistem energi global saat ini masih menjadi sangat rentan terhadap konflik geopolitik. Terima kasih. Wah, berarti nih Kak San, ketergantungan dunia terhadap jalur tersebut itu memang masih sangat tinggi ya. Jadi kalau terjadi gangguan yang berkepanjangan, dampaknya itu bisa semakin besar terhadap pasok global dan perdagangan internasional. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang paling dekat di Indonesia. Menurut Kak Jauza nih, bagaimana konflik di Selat Hormuz ini dapat mempengaruhi kondisi ekonomi di Indonesia? Baik, terima kasih kepada Kak Sabda yang telah mengundang saya sebagai narasumber di podcast ini. Nah, menurut Indonesia itu kan memang berada jauh dari kawasan konflik kan Kak. Tetapi secara ekonomi Indonesia ini terkena dampaknya gitu. Hal ini karena Indonesia ini masih bergantung kepada impor energi seperti minyak bumi dan BBM.
Nah, saya ada baca berita tuh Kak dari BNPP yang dijelaskan bahwa ancaman konflik di Selat Hormuz ini dapat memicu tekanan terhadap ekonomi Indonesia seperti inflasi, beban fiskal, hingga penurunan daya beli masyarakatnya. Nah, ketika harga minyak dunia ini naik, kan otomatis pemerintah Indonesia ini harus mengeluarkan anggaran lebih besar untuk subsidi energi BBM di dalam negeri kita ini, di Indonesia ini. Dengan adanya, jika subsidi energi itu terus menerus, maka APBN ini pasti meningkat. APBN itu meningkat, dan otomatis biaya transportasi itu naik, dan distribusi barang juga meningkat sehingga harga kebutuhan pokok dapat ikut meningkat, Kak. Berarti Kak dampaknya itu memang bisa langsung dirasakan masyarakat ya, terutama melalui kenaikan harga kebutuhan sehari-hari. Jadi meskipun Indonesia itu tidak berada di kawasan konflik, kondisi global tetap sangat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi nasional kita ya Kak. Betul sekali Kak Sabda. Nah, saya juga ada baca berita dari SNBC Indonesia. Dalam berita tersebut dijelaskan bahwa ketidakstabilan global itu akibat konflik di Selat Hormuz ini dapat mempengaruhi nilai tukar rupiah, Kak. Investasi asing dan juga pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan. Selain itu, perubahan jalur pelayaran global akibat konflik ini dapat meningkatkan tekanan pada Selat Malaka sebagai jalur strategis di Asia Tenggara. Maka dari itu, Indonesia itu harus perlu memperkuat ketahanan energi untuk mengembangkan energi terbarukan dan meningkatkan kesiapan dalam menghadapi krisis global, Kak. Baik, dari diskusi kita hari ini dapat memahami bahwasanya Selat Hormuz dan Laut Merah itu bukan hanya jalur laut yang biasa, tetapi juga merupakan titik strategis yang sangat menentukan stabilitas energi dan perdagangan dunia. Dari penjelasan para narasumber-narasumber kita ini, tadi bahwasanya kita juga bisa melihat bahwa konflik geografi politik di satu kawasan itu ternyata dapat memberikan dampak yang sangat luas melalui dari gangguan rantai pasok global, kenaikan harga energi, inflasi, hingga tekanan ekonomi yang juga dirasakan oleh Indonesia. Karena itu, penguatan ketahanan energi dan kesiapan menghadapi krisis global menjadi langkah penting yang perlu diperhatikan Indonesia untuk kedepannya. Terima kasih kepada seluruh narasumber-narasumber yang sudah hadir untuk diskusi pada hari ini, yang memberikan ilmu manfaat bagi kita, serta terima kasih juga kepada seluruh teman-teman yang sudah mendengarkan podcast sampai selesai untuk saat ini. Sampai jumpa di episode podcast Ruang Geografi Regional berikutnya. Bye-bye. Dadah.